Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Ramawati dengan NPM 1951030086 kelas A, Prodi Akuntansi Syariah semester 5 akan menjelaskan tentang proses pengerjaan laporan keuangan konsolidasian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini sudah tertera soal. Pada 1 Januari 2019, PT Jaya Makmur mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Sukses senilai 420.000 dan kepentingan pengendali sebesar 180.000. Saat itu nilai buku PT Sukses yaitu 400.000. Selisih tersebut terdapat selisih yang diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku bangunan dan kendaraan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama, bangunan dengan selisih 100.000, sisa umur ekonomis 5 tahun, kendaraan dengan selisih 60.000 dengan sisa umur ekonomis 6 tahun, dan goodwill dengan selisih 40.000 dan jumlah keseluruhan selisih ini yaitu 200.000. Dan selama tahun 2019, PT Sukses berhasil memperoleh laba sebesar 300.000 dan membagikan dividen 50.000 secara tunai. Berikut ini neraca saldo PT Jaya Makmur dan PT Sukses per 31 Desember 2019. Bisa dilihat ya, neraca saldonya. Nih. Selanjutnya, terdapat data transaksi jual beli persediaan induk dan anak. Jadi terdapat jual beli antara induk dan anak, yaitu jual beli persediaan. Yang pertama, transaksi hulu dengan pendapatan dengan jumlah 300.000 dengan realisasi 270.000 dan tersimpan 30.000 dan BPP dengan jumlah 100.000 dengan realisasi 80.000 dan tersimpan 20.000, dan keuntungan dengan jumlah 200.000 dengan realisasi 190.000 dan tersimpan 10.000. Dan transaksi hilir dengan pendapatan dengan jumlah 80.000 dan realisasi 60.000 dan tersimpan masih 20.000, dengan beban pokok penjualan BPP-nya dengan jumlah 60.000, realisasi 42.000 dan tersimpan 18.000. Dengan keuntungan dengan jumlah 20.000, realisasi 18.000 dan tersimpan 2.000. Dari soal yang tertera ini, di atas ini, kita diminta berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Jaya Makmur per 31 Desember 2019. Nah, dan selanjutnya, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Sukses per 31 Desember 2019. Dan buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan dan buatlah kertas kerja konsolidasian, dan yang terakhir diminta untuk buatlah laporan keuangan konsolidasian. Baiklah, langsung saja kita proses pengerjaan yang pertama ini. Kita langsung ke Microsoft Excel untuk mempermudah pengerjaannya. Baik, di sini sudah saya sediakan neraca saldo yang tadi di soal, saya sudah pindahkan ke sini untuk mempermudah proses pengerjaannya. Yang pertama, nilai buku 400.000. Ini terdapat di soal ya. Nilai buku 400.000 nih. Nilai buku 400.000 ya, nih 400.000 dengan yang diakuisisi persentasenya 70%. Berarti sisa 70% yaitu kan 30%. Jadi di sini nilai buku dikali persentase kepemilikan itu 400.000 dikali 70% yaitu 280.000. 400.000 dikalikan dengan 30% yaitu 120.000. Dan nilai wajar tadi di soal ada ya, nilai wajar sudah dibagi, maksudnya sudah dipresentasikan sebesar ini, nih, nilai wajarnya.
420.000 dan non pengendali 180.000. Jadi di sini 420.000 dan non pengendali 180.000. Jadi totalnya 600.000. Nah, selanjutnya kita ke tabel diferensial. Nah, ini di soal ya, kita untuk melihat amortisasi bangunan dan kendaraan. Kita langsung hitung aja ya, di tabel diferensial ini amortisasinya berapa antara bangunan dan kendaraan. Kita hitung sama dengan sum maaf, jangan sum, ini aja. Sama dengan ini dibagi dengan ini keterangan 5 tahunnya yang ditulis dulu, yang penting pokoknya ini dalam hitungan tahun ya, untuk mempermudah kita dalam pembagiannya. Sama dengan ini dibagi ini dibagi dengan 5 tahun, yaitu sebesar 20.000 ya untuk amortisasi bangunan. Untuk amortisasi kendaraan sama dengan 60.000 dibagi dengan 6.000 sama dengan 10.000 ya. Kemudian setelah kita menghitung amortisasi, kita menghitung persentase kepemilikan induk dan non pengendali untuk amortisasinya, yaitu sama dengan 20.000 dikali dengan jadi kesalahan ini yang 70%, induk 70% dan non pengendali itu 30%. Jadi sama dengan 20.000 dikali dengan 70%, yaitu 14.000, dan untuk non pengendalinya sama dengan 20.000 dikali dengan 30%, yaitu 6.000. Jadi amortisasi untuk presentasi induk dan non pengendali yaitu 14.000 dan non pengendali 6.000. Sekarang kita coba untuk yang kendaraan, sama dengan berapa sih kendaraan? 10.000 dikali dengan 70%, yaitu 7.000. Untuk yang non pengendali, kita hitung juga, sama dengan 10.000 dikali dengan 30%, yaitu 3.000. Nah, selanjutnya goodwill tidak ada ya, jadi di sini 0. Kemudian kita jumlahin, kita totalin seluruhnya. Nah, amortisasi ini dijumlahin seluruhnya berapa, sama dengan sum, biar kita mengetahui jumlah dari amortisasi kita itu berapa. Nah, 30.000 ya untuk yang induk dengan persentase 70%, berapa sih jumlahnya? Nah, dengan sum 21.000 ya. Untuk yang non pengendali, hitung juga sum yang non pengendali 9.000. Kemudian setelah kita menghitung jumlah total dari amortisasi dan persentase induk dan non pengendali, kita langsung ke selisih. Selisih ini kita kalikan dengan persentase kepemilikan 70% dan 30%. Itu sama dengan sum
maaf salah. Maaf. Nah, ini 200.000 dikali dengan 70%, itu 140.000. Kemudian yang non pengendali sama dengan 200.000 dikali dengan 30%, yaitu 60.000. Selanjutnya, setelah kita menghitung amortisasi, baik itu induk dan non pengendali, dan kita jumlahkan totalnya dan menghitung selisih dari persentase kepemilikan itu, kita langsung ke di sini terdapat transaksi hulu dan transaksi hilir. Ini di soal ada ya tadi ini. Nih, transaksi hulu dan hilir, yaitu transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Kita pindahin aja ke sini biar kita mudah untuk melihatnya. Selanjutnya kita diminta untuk jadi soal, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Jaya Makmur per 31 Desember 2019? Langsung saja menghitung laba yang diakui. Labanya yaitu laba yang diakui itu sebesar berapa sih? Kita lihat di soal. Laba yang diakui itu nih, selama tahun 2009 PT berhasil memperoleh laba sebesar 300.000. Labanya 300.000. Belum dibagikan dengan persentase kepemilikan induk dan non pengendali ya. Jadi kita kalikan, kita tulis di sini 300.000. Untuk induk 70%. Jadi kita kalikan sama dengan 300.000 dikali dengan 70%, yaitu 210.000 untuk yang non pengendali, sama dengan 300.000 dikali dengan 30%, yaitu 90.000. Untuk bangunan itu sebesar, mana sih bangunan? Nih, 14.000 dan non pengendali 6.000. 14.000. Nah, ini mengurangi aja ya, langsung mengurangi. Langsung min biar langsung mengurangi. 14.000 dan non pengendali 6.000. 6.000. Selanjutnya kendaraan berapa? Kendaraan 7.000 dan non pengendali 3.000. 7.000 dan non pengendali besar 3.000. Dan untuk transaksi hulu itu nih, transaksi hulu sebesar 10.000. Nih. Ini ya. 10.000. 10.000 dan untuk non pengendalinya itu 0 ya. Dan untuk hilir sebesar 2.000. Untuk hilir dikalikan persentase kepemilikan ya, sama dengan 2 dikali dengan 70%, yaitu sebesar ini ya. Maaf, di sini dikasih tanda minus biar langsung bisa otomatis mengurangi. Maaf. Jadi minus 1.400 untuk yang non pengendali, sama dengan dikali dengan ada minus juga,
minus 600. Terus kita langsung hitung aja laba yang dibagikan. Kita jumlahin aja dari atas itu, dari laba dikurangi bangunan, kendaraan, dan persediaan hulu dan maupun hilir, sama dengan sum ini ya, laba yang dibagikan untuk induk itu 177.600. Untuk yang non pengendali sama dengan sum nih, yang non pengendali 80.400. Jadi laba yang dibagikan untuk induk yaitu 177.600, untuk non pengendali 80.400. Selanjutnya kita diminta apa lagi sih setelah kita menghitung laba yang diakui? Lihat soal. Setelah menghitung laba yang diakui, kita diminta untuk berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Sukses ini per 31 Desember 2019. Hitung juga ya. Nah, saldo awalnya ini ya. Nih. Saldo awal itu nih. Tadi di soal ada nih. Saldo awalnya yaitu 420.000 dan non pengendali 180.000. Sini 420.000 dan non pengendali 180.000. Nah, untuk laba itu berapa nih laba untuk induk yaitu 177.600, untuk non pengendali yaitu 80.400. Untuk dividen itu sifatnya mengurangi, jadi kita iniin min ya, minus. Dividennya di soal kita lihat dividennya berapa yang dibagikan. Dividennya nih 50.000, dividennya ya 50.000, belum dibagikan persentase kepemilikan. Jadi kita hitung di sini dengan persentase kepemilikan. Berapa 50.000? Jadi di sini sama dengan 50.000 dikalikan persentase kepemilikan 70%. Itu sebesar dividennya untuk induk 35.000. Untuk yang non pengendali 50.000 dikali dengan 30%, yaitu 15.000. Kemudian kita hitung saldo investasinya. Saldo itu dijumlahin sama dengan sum 420.000. Saldo investasi untuk induk yaitu 562.600. Untuk yang non pengendali sum untuk yang non pengendali yaitu 245.400. Jadi kita udah mengetahui ya menghitung saldo investasi atas PT anak yaitu untuk induk 562.600, untuk non pengendali yaitu 245.400. Sekarang selanjutnya kita masukkan di sini investasi atas entitas anak yang kepemilikan 70%. Nih. Ini ya, 562.600 kita masukkan di neraca. Tadi kan belum ada tuh, kan belum kita cari. 562.600. Dan untuk penghasilan dari entitas anak, kita juga masukkan ini 177.600. Kita masukkan di sini penghasilan entitas anak 177.600. Selanjutnya kita hitung ya antara debit kredit PT Jaya Makmur ini setelah dimasukkan investasi anak dan
penghasilan dari entitas anak ini balance enggak antara debit kreditnya. Kita hitung ya, sama dengan sum nih, yang untuk debit segini, untuk kredit kita hitung juga, nah dengan sum nih, balance ya. Setelah kita masukkan penghasilan dari entitas anak dan investasi entitas anak, ini balance, berarti benar untuk perhitungannya. Selanjutnya untuk yang ini juga dihitung ya, sama dengan sum nih 1.412 bagian kreditnya, sum maaf sum MA sama dengan sum nih, balance ya, antara debit kredit di PT suksesnya juga balance. Jadi selanjutnya setelah kita menghitung investasi entitas anak, penghasilan dari entitas anak, kita melakukan penjurnalan untuk jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama, saya sudah menyediakan akun-akunnya untuk mempermudah kita, tinggal masukkan saja. Jurnal eliminasi yang pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, modal disetor, agio saham, saldo laba pada investasi PT Sukses, dan kepentingan non pengendali. Saya tulis di sini modal disetornya berapa. Modal disetor untuk anak itu 140.000. Modal disetor itu sama saja dengan saham biasa ya. 140.000 dan agio saham 40.000 dan saldo labanya 220.000. Jadi tulis di sini 140.000 untuk agio saham 40.000 dan untuk saldo laba 220.000. Untuk modal disetor, agio saham, saldo laba ini jumlahnya harus sama dengan nilai buku. Ini ya, 400.000. Kalau misalkan jumlah ini tidak sama dengan nilai buku, berarti terdapat kesalahan. Coba kita buktikan sama atau tidak. Sum sama ya, 400.000. Dan untuk investasi PT Sukses ini kita kalikan, tinggal kita kalikan ke persentase kepemilikan aja, 70% dan pengendalinya yaitu sebesar 30%. Langsung saja sama dengan ini dikali dengan 70%, yaitu 280.000 ya. Terus yang selanjutnya sama dengan ini dikalikan dengan 30%, itu 120.000. Jadi udah ya, untuk yang kita udah mengetahui, kita udah mengeliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Selanjutnya kita eliminasi saldo investasi efek diferensial. Nah, efek diferensial itu kan ini nih, ada bangunan, kendaraan, goodwill. Kita eliminasi juga. Bangunan, untuk bangunan itu sebesar 10.000, kendaraan 60.000 dan goodwill 40.000. Nah, kita tulis ya di sini. Untuk bangunan 100.000, kendaraan 60.000, untuk
goodwill 40.000. Sama seperti tadi, kita jumlahan dulu. Sama dengan sum jumlahnya 200.000 ya. Jadi 200.000 ini kita kalikan dengan investasi PT anak. Kita untuk mencari investasi PT anak kita kalikan dengan persentase kepemilikan 70% dan pengendali 30%, sama dengan 200.000 dikali dengan 70%, yaitu 140.000, dan untuk kepentingan non pengendali sama dengan 200.000 dikalikan dengan 30%, yaitu sebesar 60.000. Kemudian setelah eliminasi saldo investasi efek diferensial, kita penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Ini terdapat beban penyusutan bangunan dan beban penyusutan kendaraan karena di sini ada bangunan dan kendaraan. Jadi kita penyesuaian beban penyusutan bangunan dan beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi di sini beban penyusutan bangunan itu berapa sih? Nih, karena adanya amortisasi, karena adanya sisa umur ekonomis, jadi untuk bangunan 20.000 dan kendaraan 10.000. Untuk bangunan ini 20.000 dan untuk beban kendaraan 10.000. Nah, begitupun untuk akumulasi bangunan itu 20.000, untuk kendaraan yaitu 10.000. Selanjutnya, setelah kita penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya diferensial, kita eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Penghasilan dari entitas anak ya. Nah, kita lihat penghasilan dari entitas anak itu berapa. Nah, nih, penghasilan dari entitas anak nih, 177.600. 177.600. Begitupun investasi PT Sukses atau PT Anak yaitu 177.600. Dan pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali yaitu sebesar nih, non pengendali 8400. Pendapatan non pengendali yaitu sebesar 8400. Dan untuk non pengendali yaitu ya sini 8400. Selanjutnya kita eliminasi saldo investasi atas dividen. Eliminasi saldo investasi atas dividen. Berapa? 35.000 dan non pengendali 15.000. Jurnalnya investasi PT Sukses pada dividen sebesar 35.000 dan dividennya 35.000, dan untuk kepentingan non pengendali pada dividennya itu sebesar 15.000. Selanjutnya setelah eliminasi lalu investasi atas dividen, kita menuju ke eliminasi transaksi persediaan hulu. Hulu eliminasi transaksi yang telah terrealisasi, yaitu pendapatan penjualan pada BBP. Pendapatan penjualannya untuk hulu berapa sih? Pendapatan penjualan nih, yang sudah terrealisasi 270.000. Untuk penjualannya yaitu 270.000. Untuk BBP-nya yaitu 270.000.
Selanjutnya, hulu eliminasi transaksi yang belum terrealisasikan. Berapa sih hulu yang belum terrealisasikan? Nih, 30.000 untuk BPP 20.000 dan keuntungan 10.000. Pendapatannya 30.000, BPP 20.000 dan persediaan 10.000. Selanjutnya kita eliminasi transaksi persediaan. Hilir eliminasi transaksi yang telah terrealisasi. Hilir ini 60.000. 60.000 ini kita kalikan dengan persentase kepemilikan itu ya, 70% dan non pengendali kepemilikan 70%. Maaf. Jadi terus di sini aja. 60.000 kan yang sudah terrealisasi. Jadi sama dengan 60.000 dikali dengan 70%. Itu 42.000 untuk BPP-nya juga 42.000. Selanjutnya, hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasi. Berapa sih hilir transaksi yang belum persediaan yang belum terrealisasi? Nih, sebesar 20.000 dengan BPP 18.000 dan keuntungan 2.000. Dan 20.000 dengan BPP 18.000 dan persediaannya masih 20.000. Maaf, tadi persediaan ya, bukan keuntungan. Jadi persediaannya 20.000. Selanjutnya kita hitung untuk keseluruhan ini, balance nggak antara debit kreditnya di jurnal eliminasi ini. Kita hitung sama dengan sum nih ya. Nih 1.300.000 untuk debitnya, untuk kreditnya kita hitung juga sum nih sama ya antara debit kreditnya, berarti tidak ada kesalahan maupun kekeliruan di jurnal eliminasinya. Selanjutnya, setelah kita diminta untuk jurnal eliminasi yang diperlukan di soal tadi, nih di soal tadi kan diminta untuk buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Kita udah buat. Setelah itu buatlah kertas kerja konsolidasi. Kita langsung saja ke membuat kertas kerja konsolidasi. Baik, selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Di sini saya sudah menyediakan neraca yang tadi kita udah ini ya, yang tadi belum terisi investasi entes anak dan penghasilan dari entes anak di sini sudah ya, yang dari sini. Dari sini ya. Nih, udah kan? Terisi, sedangkan di soal itu tidak ada. Jadi di soal kan belum ada. Nih. Ini investasi entes anak dan penghasilan dari entes anak itu belum ada. Sedangkan tadi kita udah mencarinya. Dan kemudian untuk membuat worksheet ini dipindahkan di sini. Nih. Kemudian ditambah jurnal eliminasi dan konsolidasi. Baiklah, langsung saja untuk mengisi jurnal eliminasi ini. Untuk aset lancar itu tidak ada jurnal eliminasinya. Untuk investasi entitas anak, kita lihat. Investasi entitas anak nih.
investasi PT Sukses ya. Investasi PT Sukses ini investasi PT anak ya, karena PT Sukses ini PT anak. Jadi saya hitung dengan kalkulator eksternal. Berapa ini? 280.000 ditambah dengan 140.000 ditambah dengan 177.600 ada lagi? Tidak ada ya. Ini di debit. Di debitnya 35.000 ya. Di debit sebesar 35.000 di kreditnya tadi dijumlahin sudah 597.600 Kemudian untuk bangunan kita lihat, untuk bangunan nih 100.000 ya. Untuk bangunan 100.000 di debit 100.000. Untuk akumulasi penjutaan bangunan sebesar 20.000 ya. Nih, 20.000. 20.000. Selanjutnya untuk kendaraan itu 60.000 ya. 60.000. Nah, kendaraan 60.000 dengan akumulasi penjutaan kendaraan yaitu 10.000. Kendaraan dengan 60.000 akumulasinya 10.000. Kemudian setelah akumulasi penjutaan kendaraan terdapat goodwill. Goodwillnya 40.000 ya. Goodwillnya 40.000. Dan untuk kewajiban di jurnal eliminasi itu tidak ada ya. Kemudian saham biasa atau modalistor. Saham biasanya 140.000, agio sahamnya 40.000 dan saldo labanya 220.000. Kita pindahkan saja. 140.000 untuk modalistor atau saham biasa, 40.000 untuk agio saham, dan 220.000 untuk saldo laba. Kemudian kepentingan non pengendali. Nih, karena ini banyak jadi aku jumlahnya pakai kalkulator eksternal ya. 120.000 ditambah dengan 60.000 ditambah dengan 8400. Apakah ada lagi? Untuk debitnya nih sebesar 15.000 ya. Jadi yang debit sendiri, kredit sendiri. Jadi tadi dijumlahin totalnya 260.400 yang dikredit. 260.400. Untuk yang di debit itu sebesar 15.000. Kemudian penjualan di jurnal eliminasi tidak ada. Kemudian langsung ke pendapatan non pengendali. Penghasilan dari entitas anak dulu, Deng. Penghasilan dari entitas anak. Penghasilan dari entitas anak nih.
sebesar 177.600. Udahin 177.600. Untuk pendapatan non pengendalinya ini 80.400 nih ya. 80.400. Setelah itu beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya kita lihat BPP-nya. Karena ini banyak, saya gunain kalkulator eksternal. 270.000 ditambah 20.000 ditambah 42.000 ditambah dengan 18.000 ditambah 18.000 yaitu 350.000. Kemudian untuk beban penyusutannya, kita lihat beban penyusutan. Nah, di sini terdapat dua beban penyusutan, yaitu beban penyusutan untuk bangunan dan kendaraan. Dengan jumlah ini dijumlahin jadinya 30.000 ya. Beban penyusutannya 30.000. Kemudian setelah beban penyusutan, beban pembiayaan itu tidak ada. Setelah itu dividen diumumkan. Dividennya nih, dividen sebesar 35.000 dan 15.000 dijumlahin aja ya, jadi 50.000. 50.000. Terus untuk persediaannya, yaitu kita lihat persediaannya ini 10.000 dan 2.000. Kita jumlahin jadi 12.000 total persediaannya ya. 12.000. Kemudian terakhir ada pendapatan penjualan. Berapa sih pendapatan penjualannya? Kita lihat. Ini saya jumlahin dengan kalkulator eksternal ya. 270.000 ditambah dengan 30.000 ditambah dengan 42.000 ditambah dengan 20.000. Totalnya yaitu 362.000 untuk pendapatan penjualan. 362.000. Setelah kita memasukkan jurnal eliminasi di worksheet ini, kita hitung ya, dari aset lancar sampai pendapatan penjualan. Masing-masing dikonsolidasi. Jadi, sama dengan sum total aset lancarnya yaitu 1.830.000. Untuk investasi entitas anak yaitu sama dengan sum ditambah dengan ini dikurang dengan ini 0 ya, 0, investasi entitas anaknya 0. Selanjutnya untuk bangunan kita hitung sama dengan sum bangunannya sebesar 1.150.000. Setelah bangunan
akumulasi penyusutan bangunan. Kita hitung sama dengan sum sebesar 110.000 untuk akumulasi penyusutan bangunan. Setelah akumulasi penyusutan bangunan, adapun kendaraan. Kita jumlahin sum sebesar 937.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sama dengan sum Rp70.000 untuk akumulasi penyusutan kendaraannya. Kemudian untuk goodwill, kita pindahkan aja ini. 40.000. Kemudian untuk kewajiban, kita hitung sama dengan sum 765.000 ditambah dengan 440.000. 1.205.000. Kemudian untuk saham biasa, ini dikurang udah 0, jadi kita pindahin aja ini 500.000. Begitupun untuk agio sahamnya juga, pindahin aja ini, karena ini dikurangin udah 0 ya. 230.000. Dan untuk saldo laba juga ya, begitupun. Kita pindahin aja ini 950.000. Terus 50.000. Kemudian untuk kepentingan non pengendali, kita jumlahin sama dengan sum 15.000 ditambah 260.400. Totalnya yaitu 275.400. Kemudian untuk penjualan, kita jumlahin juga sum totalnya 2.522.000 ya untuk penjualannya. Kemudian penghasilan dari entitas anaknya 0 ya. Selanjutnya yaitu pendapatan non pengendali, yaitu sebesar 80.400. Setelah itu beban pokok penjualan sama dengan sum ini tambah ini dikurang 350.000. Totalnya 780.000. Untuk beban penyusutannya sama dengan sum 75.000 ditambah 40.000 ditambah 30.000 sama dengan 145.000 ya. Untuk beban pembiayaan sama dengan sum 345.000. Untuk dividen diumumkan, ini dikurangin udah 0 ya, 50. Jadi kita pindahin aja ini 175.000. 175.000 untuk dividen yang diumumkan. Kemudian untuk persediaannya yaitu 12.000. Dan untuk pendapatan penjualannya yaitu sebesar 362.000. 362.000. Udah kan, udah semuanya. Setelah itu kita jumlahin antara debit kredit di PT Jaya Makmur, debit kredit PT Sukses. Ini balance gak antara debit kreditnya? Sampai di kertas konsolidasi ini debit kreditnya itu balance enggak? Kalau nggak balance berarti ada kesalahan ya. Kita jumlahin sama dengan sum besar 4.722.600 untuk debitnya ya. Untuk kreditnya sum
Ini balance ya antara debit kredit di PT Jaya Makmurnya. Untuk debit di PT Suksesnya sama dengan sum Rp1.412.000. Untuk kreditnya sum balance ya. Untuk debit kredit di PT Sukses, untuk di general eliminasinya kita jumlahin juga sum Rp1.300.000. Untuk kreditnya sama juga ya, 1.300.000. Kemudian untuk dikonsolidasinya sum Rp5.844.400. Di kreditnya maaf, terjadi kesalahan. Rp500.000, Rp230.000. Maaf, ini 245 ini. Ini 15 ditambah ini 245. Rp260.400 sama dengan sum dikurang, maaf ini kok dijumlah, pantas ada kesalahan, maaf. 260 ini dikurang dengan 15, jadi 245.400 ya. Kita jumlahin ulang sama dengan sum balance ya, 5.844.400. Nah, sudah selesai di kertas konsolidasinya. Kemudian setelah kertas konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, kita diminta apa sih? Kita lihat soal. Setelah kita membuat kertas kerja konsolidasi, kita diminta untuk buatlah laporan keuangan konsolidasian. Langsung aja kita buat laporan keuangan untuk konsolidasian. Langsung saja kita buat laporan PT Jaya Makmur, laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2019. Penjualannya kita lihat di ini worksheet. Kita lihat penjualannya di worksheet berapa? Penjualan ini 2.522.000. 2.522.000. Untuk beban pokok penjualan itu mengurangi penjualan ya. Jadi minus saja ya biar langsung mengurangi. Ya, maaf, nanti lihat dulu beban pokok penjualannya berapa. Beban pokok penjualannya yaitu 780.000 minus 780.000. Kemudian pendapatan penjualan juga mengurangi, jadi minus pendapatan penjualannya yaitu sebesar nih 362.000 ya. Minus 362.000. Total laba kotor kita jumlahin sama dengan sum Rp1.380.000 untuk laba kotornya, belum dikurangi penyusutan. Biar ketemu laba bersih konsolidasi, kita lihat beban penyusutannya berapa. Beban penyusutan
sebesar 145.000. 145.000 untuk beban pembiayaan yaitu sebesar 345.000. 345.000. Untuk total beban kita hitung sama dengan sum 490.000. Untuk laba bersihnya kita hitung sama dengan sum laba kotor dikurang dengan total beban, yaitu laba bersih konsolidasi ketemu 890.000 ya. Kemudian laba didistribusikan yang terdiri dari laba entes non pengendali sebesar laba entes non pengendali 80.400 ya, 80.400. Kemudian untuk laba bersih entes induknya saya jumain sama sum 890.000 dikurang dengan 80.400. Ketemulah laba bersih entes induk yaitu 809.600. Kemudian setelah kita membuat laporan laba rugi, kita membuat laporan perubahan modal konsolidasi per 31 Desember 2019 untuk PT Jaya Makmur. Saham biasanya yaitu saham biasa dan agio sahamnya berapa? Saham biasa itu 500.000, agio sahamnya yaitu 230.000. Kita tulis di sini 500.000. Ini 230.000. Untuk saldo labanya ini 950.000 ya. 950.000. Untuk laba tahun 2019-nya yaitu ini 809.600. Untuk dividen itu sifatnya mengurangi ya, jadi nanti sekalian min aja biar langsung mengurangi. Nah, dividennya sebesar 175.000. Sebesar minus 175.000. Nah, saldo per 31 Desembernya yaitu sama dengan sum ini main yaitu 1.584.600. Untuk modal kepentingan pengendalinya kita jumlahin sama dengan sum jumlahin modal kepentingan pengendalinya yaitu 2.314.600. Untuk kepentingan non pengendalinya berapa? Kita lihat. Kepentingan non pengendali ini 245.400. 245.400. Nah, modal per 31 Desembernya kita hitung sama dengan sum ini ditambah dengan ini yaitu 2.560.000. Kemudian setelah kita membuat laporan perubahan modal konsolidasi, yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2019 PT Jaya Makmur, yaitu aset lancarnya sebesar berapa? Di worksheetnya. Aset lancarnya sebesar nih. Ini aset lancar. 1.830.000. 1.830.000. Untuk persediaannya kita lihat persediaan nih 12.000 ya. 12.000. Nah, langsung minus aja ya biar langsung mengurangi. 12.000 untuk bangunan dan akumulasi bangunan, akumulasi penyitaan bangunan. Bangunannya 1.150.000.
penyusutannya 110.000. Bangunannya 1.150.000 dan akumulasi penyusutan bangunannya yaitu minus 110.000 karena akumulasi itu mengurangi ya. Nah, kemudian untuk kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraannya yaitu 937.000 dengan akumulasi penyusutan 70.000. 937.937.000 dengan akumulasi penyusutan kendaraan yaitu 70.000. Dengan goodwillnya yaitu sebesar 40.000. Jadi totalin sama dengan sum ini 3.765.000. Untuk kewajibannya yaitu sebesar kewajiban 1.205.000. 1.205.000. Untuk modalnya yaitu ini 2.560.000. Totalnya yaitu sama dengan sum balance ya antara ini aset lancar, persediaan dan kewajiban dan modalnya. Balance antara kanan dan kirinya. Baiklah, sekian penjelasan proses pengerjaan laporan konsolidasian. Sekiranya ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.